Halo sobat, akhirnya balik lagi bersama Paham Bola Indonesia. Kali ini kita bakal ngomongin pekan ke-12 BRI Liga 1. Masih bareng Timo dan Endo. By the way, Mo, yes, rambut kaku banget tuh kayak. Yoi, karena terinspirasi sama penyerang timnas. Siapa? Yang baru golin kemarin. Oh, Ramadan Sananta. Iya. Oh, kebetulan banget nih kemarin balik dari timnas, dia langsung cetak gol tuh. Gila. Persik. Motong bola di udara. Wah, iya. Yang keren apa tuh? Apa? Rambutnya. Iya, rambutnya nggak berubah tetap. Gol sundulan, ngadu dua. Lari-lari, tetap on point. kayak gini nih. Bener rambut. Mas Ramadan kalau nonton spill lah pomade merek apa. Boleh juga tuh ya. Saya pakai sagu ya. Ngomong-ngomong soal BRI Liga 1 nih, banyak yang menarik pekan 12 kemarin. Wah, ada apa aja tuh? Salah satunya ada yang balik lagi ke jalur kemenangan. PSM Makassar. Ya. Ya, PSM Makassar menang 2-0 ya, Mo, lawan Barito. Tuh, menurut lo, kan sebenarnya kalau dibilang dia juga waktu itu mainnya seri ya sebelum kemarin menang. Yeah. Nah, ini kembali ke track kemenangan nih, yang jadi istimewa apa sih, Mo? Yang jadi istimewa tuh setahu gua nih, dia lagi diterpa isu internal. Oh, ya. Ya, tapi bisa kita bilang ya, walaupun kemarin masih tidak diperkuat sama Wiljan Pluim. Ya, beberapa bintang lah. Ya, beberapa bintang, tapi tetaplah masih bisa cetak gol dan tetap bisa menang. Di depan pendukung sendiri lagi. Betul. Kemenangan buat fans lah istilahnya. Ya, semoga masalah internalnya segera berakhir dan kembali. Siapa tahu bisa jadi juara kayak tahun lalu ya. Back to back. Back to back. Biar sama kayak Bali United. Betul sekali. Timur, ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong udah ada yang bisikin saya dari tadi. Apa tuh? Mau lewat dulu Mbak ya. Oh, Mbak-mbaknya. Iya. Kita kasih jalan. Kasih jalan dulu. Monggo, Mbak. Selamat datang lagi di pekan ke-12 BRI Liga 1. Mimin tuh udah gak sabar banget guys pingin bahas pekan ini karena semakin banyak drama yang bikin Mimin tuh terpana. Ya wis ya, daripada penasaran langsung aja kita bahas satu-satu. PSM menang dramatis walaupun banyak pemain inti yang absen. Mimin akan membuka topik lewat PSM yang secara mengejutkan menekuk Barito Putra 2 gol tanpa balas. Ini tuh menarik loh, Rek. Pasalnya Barito tuh lagi dalam performa terbaik mereka. Sementara Nambu CS sedang dilanda cedera dan persoalan manajemen. Walaupun diperkuat mostly oleh pemain lapis kedua, Anasu Tavares tetap menunjukkan determinasi dan agresivitas yang mumpuni. Buktinya ya, Rek ya, sejak babak pertama PSM telah menguasai jalannya laga dan membuka keran gol via Nambu. Kemudian pertandingan ditutup lewat gol Bakri di tambahan waktu babak kedua. Selain lini depan, Mimin salut banget sama barisan gelandang dan pertahanan Makassar yang ngotot habis. Kira-kira akan ada kejutan apa lagi ya guys ya? Persib Bandung bungkam Persikabo 2 gol tanpa balas. Pertandingan derby Jawa Barat tersaji di pekan ini, di mana Persib tanpa ragu mengalahkan Persikabo 2-0. Sebuah bounce back yang sangat dibutuhkan oleh anak asuh Hodak usai rentetan hasil buruk. Apalagi berkat kemenangan ini, Maung Bandung perlahan-lahan keluar dari ancaman papan bawah klasemen. Dominasi yang apik ditunjukkan oleh Pangeran Biru, khususnya lewat gol DDS dan Ezra di penghujung babak kedua. Mimin sih ngeliat permainan Persib ini ya sudah mulai terorganisir dengan apik, Rek. Jadi nggak heran kalau bisa menang mudah. Apalagi Laskar Pajajaran masih harus beradaptasi dengan gaya pemain Coach Aji Santoso. Sabar. Makin seru ini ya, Rek ya. Kira-kira gimana ya kiprah Klok CS di pekan berikutnya? Madura United bantai Persebaya. Bukan kabar baik ini, Rek, buat arek-arek Surabaya. Madura United membabat Persebaya 3 gol tanpa balas di laga ini. Wapes bener iki laga perdana Gumbau bersama baju hijau. Baru masuk langsung bersua dengan tim yang sedang berada di pucuk klasemen. MU cabang Jawa Timur ini sukses merobek gawang Ramadhani lewat gol jajal Lung Linha dan Brandao. Trio koneksi Brasil yang berhasil membuat Bruno DKK tak berdaya. Akibat kekalahan ini, Persebaya merosot ke peringkat 8 klasemen, sementara Madura masih kokoh bertengger di puncak. Apakah anak asuh Sousa akan konsisten hingga akhir musim ya guys ya? Persija akhirnya buka puasa 3 poin. Akhirnya pasukan ibu kota sukses mengemas 3 poin usai menang 1-2 atas Persik. Mengemas 3 poin usai menang 1-2 atas Persik. Sebuah kemenangan yang sangat dinantikan oleh Jakmania ini guys. Pasalnya di 5 laga terakhir mereka tak kunjung menang. Awalnya Macan Kemayoran harus tertinggal lewat gol Kanavi. Tapi berkat racikan Thomas Doll yang jitu, akhirnya Persija bisa membalikkan keadaan jadi 1-2 lewat gol Andika dan Kudala. Comeback sukses, gol menit akhir sukses, Jakmania pun full senyum. Berkat kemenangan ini, Rico dan kawan-kawan merangkak ke posisi 10 klasemen, dan Persib pun harus puas terdampar di peringkat 14 klasemen BRI Liga 1. Oke, itu tadi ya pembahasan Mimin terkait dengan pekan ke-12. Kalau menurut kalian, laga mana yang paling dramatis? Langsung aja share di kolom komentar ya.
Ya wes, silahkan Coach Simo dan Coach Endo ambil alih lagi floornya. Ciao. Kita kan minggu lalu absen nih dari bahas 3 gol terbaik. Katanya udah pada kangen. Oh, kangen nih penonton. Kangen ya? Aduh. Kangen sama Endo, Jungki, saya. Aduh, Jungki pasti pada kangen semua nih. Dibahas lagi Jungkinya. Nah, kali ini ada siapa nih, Mo? Yang pertama itu ada dari Persik Kediri. Persik Kediri kemarin kalah 1-2 ya. Walaupun lawan sempat Persija. unggul tapi ya Akhirnya kalah. kalah. Ya, itu namanya sepak bola. Bola itu bundar. Berarti yang nyetak gol itu Hanafi ya? Ya, Hanafi. Ya. Mau dilihat dulu nggak golnya? Boleh kita Ayo, lihat dulu. nih golnya. Ya nih golnya Hanafi ini tuh berawal dari gimana si pemain Persija Rio Matsumura tuh Iya, Rio Matsumura. keambil bolanya sama Adi Eko Jayanto. Nah kemudian diambil lagi sama Agil Munawar, diberikan kepada Renan Silva. Renan Silva. El Maestro. El Maestro, betul. Nah ini yang menarik adalah si El Maestro ini langsung nendang bola ke depan nih. Umpan terukur ya kalau bahasa Umpan komentator. terukur, ya betul. Kita bisa lihat bagaimana nih umpannya dia. Bisa dibilang kan sebenarnya kalau dilihat dari situ bisa lah dia kasih ke mana dulu ke belakang dekat. dulu, tapi dia tapi ternyata langsung dan luar biasanya Hanafi langsung menyambut. Ya, pergerakan tanpa bolanya. Hanafi. Betul. Nah ini kalau kita lihat dari sini ini mungkin karena Andri Tani kalah cepet ternyata ya sama Hanafi, kepotong di luar kotak penalti. Ferrari juga bisa dibilang Kalah langkah. terlalu santai mungkin kalau bilang. Ferrari yang mana sih? Itu tuh yang persis di deket dia. Nah, itu Oh, tuh. itu Ferrari. Itu Ferrari. Nah, begitu akhirnya bolanya ternyata lewat, baru Ferrari berusaha lari kenceng. Nah, itu kan larinya kenceng, tapi udah terlambat. Itu juga kayaknya skema serangan balik ya, soalnya di belakang sepi banget gitu. Ya, kayaknya sih kan namanya Persija lagi bangun serangan kan. Mainnya lagi masih pada melebar, ternyata Rio terlalu egois kali ya Rio ya. Sampai akhirnya bola bisa direbut gitu aja. Atau kecerdikan dari si Adi Eko Jayanto yang berhasil merebut bola di... Ya, sebenarnya agak-agak ini sih agak-agak mirip pelanggaran nih si Adi nih. Tapi wasit ternyata wasit di depannya dia dan menganggap itu bukan pelanggaran. Ya udah akhirnya yang bikin keren ya ini keputusannya Renan Silva untuk Langsung bola ke depan. umpan bola ke depan. Terus itu Andri Tani terlalu maju nggak sih? Atau harusnya sabar? Nah ini nih kapten, buru-buru amat kapten, mau kemana? Ini menurut gua mungkin Andri Tani ngelihatnya karena backnya dia udah terlalu sepi. melebar, Iya. sepi. Jadi ketika ada bola datang ke pertahanan Persija, wah sebagai orang satu-satunya nih di belakang, ya mungkin dia memutuskan untuk maju. Tapi mungkin yang nggak dia perkirakan adalah ternyata Hanafi cukup cepat larinya nih, kenceng ya. lari kenceng. 2 tak. Walaupun bukan pemain asing, larinya luar biasa. Bahkan Thomas Doll udah sempet ngomong tuh tim sebelum pertandingan, ngomong ke pemain katanya. Saya udah kasih tahu bahwa pemain Persik itu walaupun nggak ada penyerang asing nggak main, hati-hati yang penyerang lokalnya. Larinya kenceng cepet-cepet. Ternyata benar terbukti. Model 2 tak dia, oli samping larinya kenceng. Bung. Gue bayangin dulu. Ninja, RR. Ninja. Ereki. Betul. Tapi berisik lah dia. Neng. Bercanda mulu. Nah, terus tapi ini walaupun sempat tertinggal, Persija akhirnya bisa menang tuh. Ya, Persija akhirnya bisa menang dan ya udah, The Jackmania pasti senang raih 3 Ngikutin poin. PSM yang balik ke jalur kemenangan. Betul. Terus kita mau lanjut dulu nggak nih ke gol berikutnya? Boleh. Ada siapa nih gol berikutnya? Berikutnya ada gol dari MU, Kok ya, Mi? Madura United. Oh, iya. Bukan MU yang 3-1 lawan Brighton. Viewers, apologize. I'm continue. Manchester United. Oh, bukan ya. Nah, tapi ini MU-nya menang nih. Menang. 3 gol juga nih. Pemuncak klasemen, bro. Oh, iya. Jangan dibandingin sama Bahaya. Siapa yang nyetak gol nih? Iya, betul. Lulinya dulu nih. Iya. Nah, Lulinya ini juga golnya cukup agak-agak ngagetin sih, Iya. kalau menurut gua. Ini mulai dari si Jaja dapat bola, ngumpan ke dia dan ketika itu hebatnya dia langsung lepas tendangan. Lulinya ini posisinya winger ya? Sebenarnya winger, tapi posisinya dia ternyata ada di tengah-tengah situ. Ini agak Itu ngagetin. barangkali kalau MU pusat kan lagi butuh winger baru habis berantem sama Sancho kan. Betul. Ini aja diambil. Jadi gantiin Sancho nih. Iya, gantiin Sancho. Lulinya. Seneng dia pasti pindah ke sana. Iya, kita juga seneng bangga. Yoi, masyarakat Madura pasti juga seneng.
Nah ini sebenarnya kalau bisa dilihat nih Mo, Yes. ini sebenarnya Lulinya ini punya pilihan lain sebenarnya. Dia bisa ngasih ke depan tuh, ada Brandao yang lagi lari dan istilahnya lari cuma di antara dua pemain pasti bisa lah nyetak gol. Tapi ternyata Lulinya punya pertimbangan lain. Ini derby, Shoot langsung. ini derby Jawa Timur juga lagi ya. Tensi Betul, panas. tensinya panas. Walaupun tidak sepanas pertandingan di pekan ke-13 tuh. Persebaya lawan Arema. Wah iya itu. Itu lebih panas lagi. Derby Jawa Timur tuh. Seru-seru emang derby Jawa Timur. Betul. Nah, ini yang menarik juga dari Madura United itu adalah pemain asingnya, Mo. Kombinasinya Brazil semua ya. Rata-rata Brazil semua kecuali Rivera. Dari Mexico. Betul, sama Jacob. Jacob Mahler. Ya, dari Singapura. Singapura. Ya. Sisanya Brazil semua. Ini keren banget sih emang, dan performanya Lulinya itu emang sejak datang ke Indonesia itu emang top perform terus gitu. Iya, tapi entah kenapa ya pemain Brazil kalau main di sini dari zaman dulu pasti cocok. Beto, Betul. Jackson dong, Jackson. F. Thiago, Yo. Beto kalau tarik lagi. Terus Betul, ini betul. Lulinya, Jaja. Mungkin Ngomong-ngomong Jaja di sana panggil haha apa Jaja. Nah itu tadi gue juga lagi mikir, gue ngomongnya Jaja apa Hai. Jadi gue ngikutin komentator BRI Liga 1 aja, pada ngomongin Jaja, gue bilang Jaja. Jaja ya. Terus berikutnya juga golnya dari MU lagi nih. Kok MU lagi? Iya, karena lagi toker, peringkat pertama soalnya. Iya benar. Jadi gol-golnya juga bagus-bagus lagi ya. Bagus. Itu Menang kemenangan 3-0. berkualitas bener sih ya. Di depan pendukung sendiri juga. Betul. Ada siapa nih berarti nih Mo? Ini ada Junior Brandao, juga dari Brazil. Junior Brandao. Nah ini golnya ini mantep sih. Ini yang keren juga nggak cuma juniornya nih. Ini Malik Rizaldi juga bagus nih. Ball keepingnya dari tengah dia bawa ke kanan. Akhirnya dia umpan tuh ke Dodi Alex Van. Ya betul. Dan yang agak mengagetkan buat gue sih ternyata umpannya sebenarnya nggak pas di Brandao ya. Iya. Agak ke belakang. Tapi dia bisa muter badan. Betul. Tapi di situ kita bisa lihat si Brandao juga sempat mengecoh pemain belakang Persebaya tuh, Iya. bareng si siapa tuh namanya pemain asingnya Rivera. Oh, yang dari Mexico? Iya, itu dia tukeran posisi tuh di situ tuh. Akhirnya Catur Pamungkas sama Kadek Raditya kayak nggak konsen, bola langsung disambut sama Brandao. Itu Cetak mereka gol. kalau ngobrol pakai bahasa Spanyol Portugis kali ya. Ya itu dia. Itu mereka nyambung nggak ya berempat, kira-kira Meksiko sama? Saya kebetulan Portugis? kan belum pernah jadi nggak tahu lah. Oh iya. Kalau ke Singapura kayaknya bahasa Inggris tuh. Oh iya benar-benar bahasa Inggris. Yuk oper lah. Yuk oper ke AI lah. Nah ini Nah, kalau ngeliat dari Brandao, Iya. Lulinya, ini emang kayaknya Madura ini ke katrol ya sama pemain-pemain Iya. Brazilnya ya, Mo. ya berarti pilihan merekrut pemain Brazil tuh tepat dari manajemen Madura United. Betul. Dan kira-kira kemarin kan di awal-awal nih kita sempat bahasnya pemain Jepang, Iya. Rio Nambu, siapa lagi? Rio Matsumura. Ini apakah karena Baru Madura tahu, iya. bisa jadi bikin Brazil kembali ke era kejayaan di Indonesia? Iya. Siapa tahu ntar ada pemain-pemain Brazil yang mau kesini lagi. Wah, mantap. Tapi tadi ada Dodi Alex Van Gin kan. Saya pertama kali denger saya kira orang Belanda. Iya, ngeliat funnya iya Iya. ternyata asli orang Indonesia. Ini keren juga itu. Nah itu tadi 3 golnya. Gimana? Keren-keren kan? Keren-keren sih, ibaratnya semuanya open play, Iya. terus terciptanya dengan sangat-sangat ciamik. Nah, Gimana tuh? di Persebaya Arema ini ada yang menarik nih, Mo. Apa tuh yang menarik? Angkot. Ya pasti bukan dong. Angkot lagi. Nah, di pertandingan ini nggak cuma sekedar derby Jawa Timur yang panas seperti biasanya, tapi ada pertarungan ayah dan anak. Waduh. Nih ada Ze Valente di Persebaya, ngadepin Arema yang ditukangi atau ditangani sama Fernando Valente yang kebetulan itu bapaknya sendiri. Itu gawat. Oh misalnya Ah, De Valente menang. mm-mm. Berarti Arema kan kalah. Iya. Nah, bisa dipecat, dicoret kakak ntar. Ya kalau menurut gue sih itu resiko anak Resiko ya, ya. tapi profesional lah. Tapi gue yakin juga Fernando Valente kalau anaknya bisa nyetak gol sih pasti senang. Seneng. Asal jangan menang Iya. gitu kali ya harapannya. Prediksi imbang lah ya, biar fair. Iya, mungkin satu sama gitu. Satu sama. Ze Valente Iya. nyetak gol gitu ya. Bisa Jarang tuh kejadian di dunia gitu-gitu ya. Oh jarang banget. Ada sih, Ada. tapi jarang dan nggak banyak yang tahu lah. Ada Pak Rudi sama anaknya tuh Dudung. Dia tuh dari Kebon Jeruk FC. Itu dekat rumah saya. Tim SMA ya berarti ya? Tim kampung. Oh tim kampung. Oh iya. Ki jangan lupa tuh. Iya. Pekan ini bakal seru di Persebaya. Kalau Cidudung golin digebukin sama Pak Rudi.
Saya nggak ada kerjaan nih. Kalah. Aduh. Jangan gitu ya, Dan gitu. Om Fernando. Ya, jangan. Kasihan Sportif. Z-nya nanti. Sportif aja. Enggak lah, baru pertandingan pertama apa kedua ya? Pertama. Pertama ya. Nukangin Persebaya itu. Nukangin Arema yang itu Iya, kan. nukangin Arema itu baru pertandingan pertama ya. Oh enggak, sudah Enggak, beberapa kedua. pekan istilahnya. Tapi waktu itu yang seru tuh, si Z Valente lagi main sama Persebaya. Ya, Bapaknya ikut nonton. Iya. Tapi waktu itu statusnya belum jadi pelatih Arema. masih nego lah. Masih nego. Malah tadinya gue pikir nih bakal jadi pelatih penggantinya Aji Santoso. Oh, nggak taunya malah Nggak kesana. taunya malah ke rival. Pinter-pinter agen dah tuh. Yang penting Jawa Timur dekat. Iya betul. Masih bisa serumah. Ya. Tinggalnya di mana, Sidoarjo? Iya. Mau 3 gol lagi Ah, masih ada lagi? minggu depan. Oh, minggu depan. Untuk minggu ini cukup. Oke, kita tunggu yang pekan 13 tuh kayaknya bakal rame tuh, Bu. Iya, ada super big match tuh. Iya, ada Persija Persebaya. lawan Bali. Oh, ada juga Persebaya Arema juga, Ah, jangan itu dilupain. juga, iya. Ada 2 big match. Jadi semoga 2 pertandingan itu bisa ngasih gol-gol keren ya, biar jangan Madura terus yang dibahas. Ingat nontonnya di video.com kalau nggak di Indosiar. Jangan link haram mulu. Diingetin lagi sama Timo. Oke, saya Timo. Saya Endo. Sampai jumpa minggu depan.